answer that question? I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istamar Satrio Wiboworoni. Di sini saya dari kelompok yang akan membahas mengenai pertanggungjawaban komando terkait tugas hukum humaniter internasional, mereview film yang judulnya adalah A Few Good Men. Menurut saya pribadi, film ini menceritakan tentang persidangan militer Amerika Serikat Letnan Daniel Kavi yang diperankan oleh Tom Cruise sebagai pengacara Angkatan Laut, Letnan Samuel yang diperankan oleh Kate Elliot sebagai asisten pengacara, dan Letnan John Galloway sebagai pengacara khusus diperankan oleh Demi Moore. Membela dua klien mereka, yakni Harold Dawson oleh Wolfgang dan Laurel Downey diperankan oleh James Marshall yang dibawa atas kasus pembunuhan William T. Santiago atau Maisel Di Lorenzo. Ketiganya sama-sama ditugaskan di pangkalan Angkatan Laut Guantanamo, Kuba di bawah komando Kolonel Nathan R. Jesus yang diperankan oleh Jack Nicholas. Lalu cerita ini dimulai di Guantanamo, Kuba. Di sebuah markas Angkatan Laut terdapat seorang prajurit bernama William T. Santiago yang nilainya selalu di bawah rata-rata lantaran sering pingsan dan melakukan kesalahan saat latihan. Mengetahui penembakan ilegal di garis perbatasan oleh oknum marinir lain, fisik prajurit Santiago yang payah membuat dirinya tidak tahan dan ingin dipindah ke korps lain. Kemudian ia menulis surat kepada pimpinannya, yaitu Kolonel Nathan R. Jessup, untuk meminta dipindahkan dengan janji membuka tabir kasus penembakan tersebut. Lalu selanjutnya Kolonel Jessup berunding dengan dua perwiranya, yakni Letkol Markinson atau wakil komando pangkalan, dan Letnan Kendrick komando peleton. Dan Kolonel Jessup menilai bahwa suara prajurit Santiago itu berbahaya apabila sampai bocor. Lalu Letkol Markinson menyarankan prajurit Santiago dipindahkan, namun Kolonel Jessup tidak setuju. Kolonel Jessup dikenal sebagai komando yang tegas, angkuh, dan gila hormat. Ia menginstruksi Letnan Kendrick untuk memberikan kode merah atau hukuman di luar peraturan kepada prajurit Santiago. Letnan Kendrick menyuruh dua anak buahnya, Dawson dan Downey, untuk menghabisi nyawa juniornya atau prajurit Santiago. Mungkin sekian pernyataan dari saya terkait film A Few Good Men ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Safira Azara dengan nomor NIM 40122107. Pada suatu malam di tanggal 6 September, dengan komando yang diberikan oleh Letnan Kendrick, Dawson, dan Downey, masuk ke kamar prajurit Santiago, membekap mulut Santiago dengan secarik kain. Kemudian mereka mengikat kaki dan juga tangannya. Tidak lama kemudian, prajurit Santiago muntah darah dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kasus ini diberikan kepada Letnan Daniel Kavi, Letnan Samuel Bragg, dan Letnan Joanne Galloway untuk diselidiki. Terdakwa bernama Dawson dan Downey, yaitu prajurit yang dituduh membunuh prajurit Santiago. Dalam pernyataan yang diungkapkan oleh Dawson, ia mengakui telah melakukan penyergapan kepada prajurit Santiago karena prajurit Santiago telah melanggar Red Code. Red Code sendiri merupakan peraturan tidak tertulis yang menyatakan bahwa prajurit yang melanggar kedisiplinan harus dihukum dengan hukuman di luar batas kemanusiaan. Misalnya, prajurit yang melanggar suatu tindak kedisiplinan akan dikurung ke dalam sebuah sel selama 7 hari dan tidak diberi makan yang layak, hanya air minum dan sedikit biskuit. Alasannya adalah tindakan ceroboh dapat membahayakan seluruh korps, di mana keberadaan mereka sangat penting untuk menjaga dan melindungi negara. Dawson dan Downey bersikeras tidak merasa sepenuhnya bersalah, karena mereka menganggap hanya menjalankan perintah dari atasan. Dalam militer,
Mereka menganut taat prinsip Units Corps God and Country, yaitu kesatuan, korps, Tuhan, dan negara. Artinya, tindakan apapun akan dianggap benar jika sedang melaksanakan perintah dari komandan. Setelah bekerja keras, mengumpulkan fakta, dan menyusun strategi, akhirnya sidang dimulai. Letnan Kavi yakin bahwa Kolonel Jessup bersalah atas tindakannya. Namun, apabila Letnan Kavi tetap berpikir demikian, sama halnya dengan mempertaruhkan karir Letnan Kavi, karena ia sedang menghadapi pimpinan yang amat ditakuti dan penyandang gelar kehormatan militer tertinggi. Baik, perkenalkan nama saya Fajriani Fitri dengan NIM 4012211152 dari kelompok 1 HAI yang akan menjelaskan video yang sudah berikan. Baik, jalan terang terbuka ketika Letkol Markinson bersedia menjadi saksi. Ia bersedia membantu kasus ini dengan mengakui adanya perintah kode merah dari Kolonel Jessup. Alasannya karena Letkol Markinson tidak bangga dengan tindakan yang justru mencari nama baik Kopassus Marinir, yakni pembunuh manusia yang tidak bersalah. Tentu saja Letnan Kev dan timnya sangat senang dan merasa bahwa mereka akan menang. Namun sayangnya, menjelang sidang kesaksiannya, Letkol Markinson memilih bunuh diri dengan menembakkan pistol ke dalam mulutnya. Letnan Kev mulai putus asa. Ia tidak yakin bisa menang dalam persidangan. Hari-hari mereka lalui dengan penuh kerja keras, menelusuri setiap jejak dan mengejar setiap fakta agar bisa menjadi bukti yang kuat. Namun, kenyataannya bukti yang mereka miliki sangat lemah. Kolonel Jessup telah memanipulasi bukti yang ada dengan rapi. Namun, dengan kegigihan dan keyakinan Letnan Kev tetap mendatangkan Kolonel Jessup sebagai saksi di persidangan. Dengan trik kemampuan bertanya yang cerdik dan hebat, pada sidang terakhir Letnan Kev berhasil membuat Kolonel Jessup mengakui bahwa dia yang telah memerintahkan kode merah dan menghilangkan nyawa prajurit Santiago. Dengan demikian, ditangkaplah Kolonel Jessup sebagai dalang dari pembunuhan prajurit Santiago. Kedua terdakwa, Dawson dan Downen, dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Dawson dan Downen dibebaskan dari dakwaan pembunuhan. Akan tetapi, keduanya dipecat dari marinir lantaran telah menyalahi etika dan tanggung jawab profesi. Downey tidak terima karena ia merasa hanya menjalankan perintah dari sang komandan. Namun, Dawson mampu menerima keputusan berat tersebut. Dawson berpikir bahwa tindakannya memang salah dan tidak seharusnya dilakukan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dea Sartika dengan NIM 4012111115 dari kelas Hukum Humaniter Internasional C. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan review tentang film A Few Good Men. Di akhir film, ada kalimat menyentuh yang diucapkan Letnan Kavi kepada Dawson. "Kau tak butuh pangkat untuk memperoleh kehormatan," tegas Letnan Kavi. Film ini menanamkan prinsip-prinsip kehidupan, yakni pentingnya mendahulukan Tuhan di atas yang lain, bukan kesatuan, korps, maupun negara. Juga kehormatan yang tidak didapat dari pangkat atau jabatan, tetapi sikap teguh dalam memegang kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Seperti itulah review dari kelompok kami mengenai film A Few Good Men. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan mengenai pertanggungjawaban komando yang berkaitan dengan film A Few Good Men. Ini adalah jawaban dari diskusi kelompok kami. Pertanggungjawaban pidana dalam dunia militer seringkali disebut sebagai pertanggungjawaban komando. Prinsip mengenai pertanggungjawaban komando merupakan prinsip terhadap pimpinan atau atasan sipil yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan serta memiliki kemampuan untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi namun tidak melakukannya, maka dianggap telah melakukan kejahatan tersebut. Pertanggungjawaban komando juga seringkali disebut sebagai responsibility by omission of superior authorities. Pertanggungjawaban ini dianggap sangat perlu untuk menghindari kesewenang-wenangan pimpinan atau atasan sipil atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya, namun tidak mengambil tindakan yang patut untuk mencegah. Dalam film A Few Good Men, dapat dilihat bahwa Kolonel Jessup sebagai komandan atau pimpinan sama sekali tidak menerapkan dan menjalankan prinsip pertanggungjawaban komando karena dengan sifat keangkuhan dan gila hormatnya, ia mengabaikan prinsip yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara yang memiliki kedudukan tinggi. Kolonel Jessup yang amat sangat tidak bijaksana dan hanya
memikirkan jabatannya, membuktikan diri atas kesulitan yang dialami oleh bawahannya, yakni prajurit Santiago, dan tidak mempertimbangkan kemanusiaan memberi perintah untuk membunuh prajurit Santiago melalui Red Code atau dikenal juga sebagai kode merah. Kolonel Jessup sebagai pimpinan atau atasan sipil telah sewenang-wenang terhadap bawahannya sendiri. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami mengenai review film A Few Good Men dan juga jawaban atas pertanyaan pertanggungjawaban komando yang berkaitan dengan film A Few Good Men. Atas perhatiannya, saya dan teman-teman ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.